Hai semuanya, hari ini kita akan membahas soal UN tahun 2014. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Di sini dikatakan hasil dari 24 dikurang 2 dikali 5 ditambah 3. Oke, kita cari hasilnya ya. Nomor 1. Soalnya itu hasil dari 24 dikurang 2 dikali 5 ditambah 3. Pertama-tama kita cari dulu di perkaliannya ya. 24 dikurang 2 kali 5 10 ditambah 3. Lalu kita ke pengurangan. 24 dikurang 10 itu hasilnya 14 ditambah 3 dan hasilnya sama dengan 17. Oke, kita lihat di soal. Dia jawabannya adalah B, 17. Oke, di nomor 2 itu hasil dari 3/4 dikali 5/8 dibagi 15%. Oke, kita cari soal nomor 2. Soalnya itu 3/4 dikali 5/8. 5/8 lalu dibagi 15%. Oke, di sini kita ubah dulu ya dia ke pecahan. Menjadi sebentar 15/4. Jadi yang 5/8 ini dia tetap ya, karena dia udah diubah. Di sini kita taruh kali 5/8. Baru 15%-nya itu kita ubah menjadi pecahan, dia itu berubah menjadi 15/100. 15/100. Oke, selanjutnya kita sederhanain lagi menjadi 15 dikali 5 itu 15 dikali 5 dia menjadi 75. Kita ambil pernya ini dari 4 dikali 8 ya. 4 dikali 8 sama dengan 32 dibagi 15/100. 15/100. Oke, kita sederhanain lagi. Untuk mencarinya ini perlu kita ubah dari yang aturannya dia 15/100, kita ubah menjadi 100/15. Setelah itu kita cari hasilnya dan dia mendapatkan hasil 15 300/480. 300/480. Ini bisa kita ubah lagi, dia menjadi lebih sederhana lagi menjadi 15 5/8. 15 5/8. Oke, kita cek ya hasilnya ada nggak di optionnya. 15 5/8. Oke, jawabannya itu adalah B.
Lalu di soal ketiga, dena sawah Pak Ahmad berukuran panjang 6 cm dan lebar 4 cm. Jika skala pada dena 1:1200, berapakah luas sebenarnya sawah Pak Ahmad? Oke, kita coba mencari hasilnya. Nomor 3. Dia diketahuinya itu panjangnya itu adalah 6 cm ya. Panjangnya sama dengan 6 cm. Lalu lebarnya itu dia diketahui 4 cm. Dan skalanya sama dengan 1:1200. Lalu yang ditanya di sini itu adalah luas sebenarnya. Oke, luas sebenarnya. Oke, kita cari dia pertama kali itu adalah panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya sama dengan 6, ini kan panjangnya itu 6 cm. 6 cm dikali skalanya itu kan kita mengetahui bahwasannya dia 1:1200. Berarti kita taruh 6 dikali 1200 sama dengan hasilnya itu adalah 7200 cm. Ini bisa kita ubah lagi ke meter, dia menjadi 72 meter. Oke, berarti panjang sebenarnya itu adalah 72 meter ya. Lalu kita cari pertanyaan sebenarnya, yaitu luas sebenarnya. Luas sebenarnya sama dengan 4, kita ambil dari yang luasnya nih. Luas 4 cm dikali skalanya ya, dikali skalanya 1200 sama dengan 4800 cm. Kita ubah ke meter, dia menjadi 48 meter. Oke, di sini kita mencari luas sawah Pak Ahmad. Luas sawah sama dengan panjang kali lebar. Ini rumusnya itu adalah panjang dikali dengan lebar. Dikali lebar sama dengan, ini kita udah mencari panjang sebenarnya sama luas sebenarnya ya. Panjangnya itu kita taruh 72 cm dikali lebarnya itu 48 cm sama dengan 3000. Maaf, ini bukan cm, ini tapi diameter. Jadi hasilnya itu adalah 3456 meter persegi. Dia itu 4 meter persegi ya. Oke, kita cari jawabannya. 3456 meter persegi itu jawabannya adalah C ya. Oke, di pertanyaan nomor 4, Ibu Yanti membeli beras sebanyak 3,1/4 kg, kemudian dimasak sebanyak 1,5 kg. Ibu Yanti membeli lagi 2,3/4 kg. Berat beras Bu Yanti sekarang adalah, oke, kita cari nomor 4. Yang diketahui itu pertama adalah beras pertama itu beratnya adalah 3,1/4. Lalu dia dimasak 1,5. Lalu beras kedua itu adalah 2,3/4 kg. Jadi yang ditanya di sini adalah total beras sekarang. Total beras sekarang. Oke, yang kita cari. Kita cari sekarang. Bentar ya. Oke.
Kita cari sekarang. Kita pertama memasukkan yang beras pertama, yaitu 31/4. Tiga 1/4. Lalu kita kurangi dengan 1/2. Kita kurangi dengan 1/2. Lalu kita tambahi dengan beras yang kedua, yaitu 2/3/4. Kita tambah dengan 2/3/4. Oke, kita cari hasilnya. Dia menjadi 3. Ini kita buka kurang dulu ya. 3 dikali 3 dikurang 1 ditambah 2 tutup kurung ditambah 1/4. Ini kita aja, ditambah dia 1/4, lalu dikurang ke 2/4, lalu dia ditambah 3/4. Oke, hasilnya itu menjadi 3 dikurang 1 kan itu hasilnya 2. 2 ditambah 2 itu hasilnya 4. Berarti 4 ditambah ini semua hasilnya itu 1/4 dikurang 1/2 ditambah 3/4 itu menjadi 2/4. Jadi 2/4. Oke. Hasilnya menjadi 2/4. Lalu kita sederhanain lagi, dia menjadi 4 1/2. 4 1/2 kilogram. Oke, hasilnya adalah 4 1/2 kilogram. Kita lihat ya. Oke, di sini ada di option D, 4 1/2 kilogram. Oke, di soal nomor 5 itu adalah jika hasil dari 965 ditambah min 34 dikali 27 sama dengan N, maka nilai N adalah. Oke, kita cari jawabannya. Di sini yang diketahui itu adalah soalnya 965 ditambah min 34 lalu dikali dengan 27 sama dengan N. Lalu kita cari hasilnya. 965 ditambah
min 34 dikali 27 itu hasilnya adalah min 918. Min 918 sama dengan N. Lalu kita cari lagi hasilnya 965. Karena positif lawan negatif itu hasilnya menjadi negatif, lalu kita taruh 918 sama dengan N, sama dengan 47. Lalu N sama dengan 47. Kenapa? Karena di sini kan sudah N-nya ini kan dia jadi berpindah ke sebelah sini, jadi dia tuh positif lawan negatif itu menjadi negatif, jadi tinggal mencari hasil 965 dikurang 918, jadi N-nya itu adalah 47. Begitu. Coba kita cari ya di soalnya 47. Nih, option C. Jawabannya adalah 47. Lalu di soal nomor 4 yaitu rapat Karang Taruna dihadiri remaja putra 48 orang dan remaja putri 72 orang. Pengurus akan membuat sebanyak-banyaknya kelompok diskusi. Setiap kelompok terdiri dari remaja putra dan putri dengan jenis dan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak remaja putri di setiap kelompok diskusi? Jadi kita cari soalnya. Kita cari jawabannya. Nomor 6. Yang kita ini mencari faktor FPB-nya ya. FPB dari 84 itu ada 2 pangkat. Kita cari dulu ini ya. 2 pangkat 3 dikali dia dikali dengan 3 dikali 7. 3 dikali 7. Oke, faktor FPB dari 72 itu kita dapat adalah 2 di pangkat 3 2 di pangkat 3 dikali 7 dikali 3 pangkat 2. Oke, selanjutnya faktor dari FPB dari 84 dan 72. FPB sama dengan 2 pangkat 2 2 di pangkat 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 12. Lalu 72 dikali 12 72 dibagi 12 sama dengan 6. Jadi hasilnya itu adalah 6. Kita cari di sini ada 6 orang, option D, 6 orang. Oke, di sini di soal nomor 7 ada diketahui pecahan sebagai berikut.
5/8, 30%, 0,75 dan 0,8. Urutan pecahan dari yang terkecil. Oke, kita langsung aja kita bikin soalnya dulu ya. Dan soalnya itu 5/8 5/8 30%, 0,75 dan 5/8. Oke, langsung saja kita taruh ya urutan terkecil dari terkecil, yaitu 30%, 0,75, 0,8 dan 5/8. Oke, di sini saya langsung mencarinya ya. Oke, dia ini jawabannya. Kita cari ya di optionnya. Jawabannya itu adalah D. Lalu soal nomor 8. Kelipatan persekutuan kecil KPK dari 72 dan 189 dalam bentuk faktorisasi adalah. Oke, kita mencari KPK dari 72 dan 189. KPK-nya itu adalah pertama 72. 72 itu KPK-nya adalah 2 pangkat 2 pangkat 3 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Lalu KPK dari 189 itu dia dapatnya 3 pangkat 3 dipangkat dengan 3 dipangkat 5 sebentar. 3 pangkat 5 dikali 7. Jadi jawabannya itu adalah KPK-nya menjadi 2 dipangkat 3. 2 dipangkat 3 karena KPK itu adalah dia yang paling besar ya dari keduanya. 2 dipangkat 3 dikali 3 dikali 3 pangkat 5 dikali 7. Jadi jawabannya itu adalah 2 dipangkat 3 dikali 3 dipangkat 5 dikali 7. Jadi jawabannya itu di option D. Lalu kita cari nomor 9, hasil dari akar 3 59.319 adalah.
Oke, kita cari dia di akarnya. Akar pangkat 3 dari 59.319. Oke, kita di sini mencarinya dengan pohon faktor biar lebih murah ya. Lalu kita cari dia dari pohon faktor 59.319 itu adalah 3 pangkat 3 dikali 13 di pangkat 3. 13 pangkat 3. Karena di sini pangkatnya sama-sama pangkat 3, jadi kita hapus, kita coret. Jadi dia menjadi 3 dikali 13 ya. Jadi 3 dikali 13 itu hasilnya adalah 39. Oke, kita cari di soal optionnya 39. Oke, jawabannya itu adalah B, 39. Oke, nomor 10 itu adalah Firda, Sabrina, dan Seka kursus menari di sanggar yang sama. Firda berlatih setiap 6 hari sekali, Sabrina berlatih setiap 8 hari sekali, dan Seka berlatih setiap 4 hari sekali. Jika pada tanggal 9 September 2013 mereka berlatih bersama-sama, mereka akan berlatih bersama-sama lagi untuk kedua kalinya pada tanggal. Oke, kita cari dia pada tanggal berapa ya. Di sini kita juga menggunakan KPK. Kita mencari KPK dari 6, 8, dan 4. KPK dari 6 itu ada 2 dikali 3. KPK dari 6 itu 2 dikali 3. Lalu KPK dari 8 sama dengan 2 di pangkat 3. 2 pangkat 3. Lalu KPK dari 4 itu adalah 2 di pangkat 2. 2 pangkat 2. Oke, KPK dari 6, 8, dan 4 itu adalah KPK dari 6, 8, 4 itu adalah 2 di pangkat 3. Ini ya, 2 di pangkat 3 dikali ini yang paling besar itu 3. 3-nya cuma 1 ya, dari 6, 8, dan 4. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi hasilnya itu adalah 24. Sama 2 pangkat 3 kali 3 itu hasilnya 24. Jadi karena di sini mereka pada tanggal 9 berlatih bersama, berarti kita taruh di sini adalah 24 dikurang 9 sama dengan, maaf, ini ditambah 24 ditambah 9 itu sama dengan 3 dikurang 30 sama dengan 3. Jadi mereka akan balik pada tanggal, akan berlatih bersama pada tanggal 3 Oktober 2013. Kita cari optionnya 3 Oktober 2013. Oke, nomor 11
Sebuah toko mempunyai persediaan kain sebanyak 1296 potong. Kain tersebut terjual 144 potong dan sisanya dibeli oleh 12 pedagang sama banyak. Berapa potong kain yang diterima setiap pedagang tersebut? Oke, kita cari dia jawabannya. Nomor 11. Langsung aja kita cari dia 1296 dikurangi dengan 144 potong kainnya ya, itu hasilnya adalah 1152. Lalu yang hasilnya ini, yang 1152 ini kita bagi ke 12 potong, karena sisanya kain itu adalah 12 potong. Jadi sama dengan 1152 dikurang 12 adalah 96 potong. Jadi jawabannya itu adalah 96 potong. Oke, jawabannya B, 96 potong. Oke, dari soal nomor 12 adalah hasil dari 21 pangkat 2 dikurang 13 pangkat 2. Oke, kita cari. Di sini dia 21 pangkat 2. 21 pangkat 2 dikurang 13 pangkat 2. Oke, di sini dia hasilnya itu kita cari, karena 21 pangkat 2 itu adalah sama pengertiannya seperti 21 dikali 21, dan sama halnya dengan 13 pangkat 2 itu sama dengan 13 dikali 13 kali 13. Oke, dari hasilnya ini kita dapat mendapatkan jawabannya itu adalah 21 dikali 21 itu adalah 441 dikurang 169 dari hasil 13 kali 13 ya, 169. Jadi hasilnya ini adalah 272. Kita cari, ada nggak ya jawabannya? Oke, ada di option C, 272. Oke, nomor 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Hasil pencerminan bangun di atas terdapat garis G yang tepat adalah. Di sini kita lihat di gambar pertama ini dia tuh salah ya, karena posisinya ini. Di gambar 2 itu dia posisinya ini seperti ini, dan di gambar 3 dia saling dan di posisi keempat. Oke, dari sini kita dapat melihat gambar mana yang benar, yaitu pada pencerminannya itu gambar yang benar itu adalah gambar 3, karena dia di sini sama-sama berhadapan ya.
Jadi jawabannya itu adalah C, gambar 3. C, gambar 3. C, gambar 3. Oke, di soal nomor 14 itu ada soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Bangun yang sama dan sebangun ditunjukkan oleh gambar. Kita lihat di sini sudutnya itu 80%. Di 80 derajat. Di sini sudut di gambar A, di gambar B, di gambar nomor 3 dan di gambar 4 itu tidak ada yang 80 derajat. Oke, selanjutnya berarti yang gambar satu ini salah ya. Berarti di gambar yang kedua ini sini sudutnya ada 110 dan 75. Di gambar 3 itu ada 110 dan 75, tetapi di gambar 4 tidak ada, hanya dia 110 dan sudutnya satu lagi tidak ada 75. Berarti gambar yang sama itu adalah gambar 2 dan gambar 3. Berarti jawabannya adalah D, gambar 2 dan gambar 3. D, 2 dan 3. Dan 3. Oke, di soal nomor 15. Perhatikan gambar di samping. Berapa luas daerah yang diarsir pada gambar tersebut? Dengan pi-nya itu adalah 3,14. Deni. Oke, kita cari jawabannya. 15. Diketahuinya itu diameternya ini ya. Diameternya itu 80 cm. Diameternya sama dengan 80 cm. Lalu yang diketahui kedua adalah pi-nya tuh. Pi-nya itu disitu tadi dibikin 3,14. Lalu selanjutnya dia jari-jarinya adalah 40. Dari mana dapatnya 40? Ini 80. Diameternya ini 80 dibagi 2 sama dengan 40. R-nya sama dengan 40. Oke, yang ditanya itu adalah luas daerah. Luas, tanda tanya. Jawab. Kita jawab ya. Di sini kita dapat rumusnya itu adalah L sama dengan pi kali R pangkat 2. Pi dikali R pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan, kita masuki angka-angkanya ya. Di sini pi-nya 3,14. 3 di 14 dikali R-nya kan 40. Karena di sini R-nya pangkat 2 jadi 40 dikali 40. Lalu hasilnya adalah itu adalah 5024 cm kuadrat. Oke, kita cari jawabannya, optionnya ya. 5024 cm kuadrat. Lalu di soal nomor 16, perhatikan gambar di samping. Luas daerah bangun tersebut adalah, kita tengok ini ya, dia itu di nomor 16 itu alasnya itu adalah 15. Ini alasnya, tingginya itu adalah 28, dan ini B-nya itu 21 cm. Oke, langsung saja kita ke rumusnya. Rumusnya itu yang dicari itu kan adalah luas. Lalu kita cari dia menggunakan rumus A ditambah B dikali T
dikali T dibagi dengan 2. Sebentar. Dibagi dengan 2. Oke, kita tahu rumusnya ini. Kita mencari hasilnya sama dengan, kita masukin ya, rumus-rumus angka-angkanya itu kita masukin. A nya itu tadi kita ketahui adalah 15, B nya kita tutup kurungi dulu ya, buka kurung, 15 ditambah B nya itu kita ketahui adalah 21, tutup kurung, dikali dengan tingginya tadi adalah 28. Oke, dibagi 2 sama dengan 15 ditambah 21 adalah 36 ya. 15 tambah 21 36 dikali 28 dibagi 2, lalu sama dengan 36 kali 28 dibagi 2 sama dengan 504 cm. 504 cm kuadrat. Oke, ada nggak jawabannya ya? Kita tengok. 504 cm kuadrat. Oke, jawabannya itu adalah B. Oke, di soal selanjutnya dia itu ada gambar. Manakah gambar berikut yang merupakan jaring-jaring bangun prisma segitiga? Kita mencari di sini yang dia ada gambar prisma segitiga. Di sini tidak ya, karena ini persegi panjang. Di sini juga dia persegi panjang. Di sini dia prisma segitiga hanya mempunyai satu ini. Lalu kita tengok di option D, dia itu persegi panjangnya itu jaring-jaring jaring-jaring bangun prisma segitiga. Persegi prismanya itu ini ya. Dia di sini berbentuk prisma segitiga. Ini segitiganya ada dan prismanya ada. Oke, berarti jawabannya itu adalah D. Oke, di nomor 18 itu ada soal ayah membersihkan lantai rumah dari abu vulkanik letusan Gunung Kelut menggunakan air melalui selang dengan debit 90 cm kubik per detik selama 1,5 jam. Berapa liter air yang digunakan untuk membersihkan lantai rumah tersebut? Oke, kita cari di sini soal nomor 18. Dia ada yang diketahuinya itu adalah debit airnya itu ini ya. Debit airnya itu dia 90 cm kubik per detik. Lalu waktunya itu adalah 1/2 jam. Oke, kita langsung masuk untuk mencari jawabannya ya. Oke, 90 cm kubik per detik. 90 cm per detik. Sama dengan 90 per 100 sama dengan 0,09 desimeter kubik desimeter pangkat 3 per detik.
per detik. Sama dengan ini kita salah. Sama dengan kita ubah dia ke liter. Desimeternya itu kita ubah ke liter, dia itu menjadi 0,09 liter per detik. Lalu kita mencari yang 1/2 jam. 1/2 jam. Itu dia sama dengan 90 menit. Itu kita ubah lagi ke detik, dia menjadi 5400 detik. Oke, di sini kita cari banyak air, sama dengan kita masuki jamnya itu 5400, yang ini 5400 dikali 0,09 liter ya, 0,09 sama dengan hasilnya itu adalah 486 liter. Oke, kita cari jawabannya di sini. 486 liter. Ada ya, option D. Lalu nomor 19, perhatikan gambar di samping. Berapakah luas daerah yang diarsir? Luas bangun yang pertama itu adalah, kita cari dulu ya. Karena di sini kita mencari dua bangun ya. Segitiga dan persegi. Oke. Kita mencari nomor 19. Luas bangun 1 sama dengan 34 dikali 25. 34 dikali 25 sama dengan 850 cm. 850 cm. Pangkat 2. Lalu luas bangun yang kedua. Luas bangun yang kedua itu adalah 34 dikali 10 sama dengan 34 dikali 10 dibagi dengan 2 sama dengan 34 dikali 10 itu adalah 340 dibagi 2 sama dengan 170 cm. Pangkat 2. Oke. Lalu kita cari luas totalnya. Luas total sama dengan kita masukin seluruh angka ya, 850 dikurang 170 sama dengan 680. Oke, 680 cm. Pangkat 2. Ada nggak ya jawabannya di option 600 cm pangkat 2? Oke, jawabannya adalah C. Lalu di nomor 20 adalah faktor persekutuan terbesar FPB dari 5, 6, 8, 4 dan 98. Oke, kita di sini mencari FPB. Oke, FPB yang pertama kita cari adalah 56. FPB dari 56 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 7. 2 di pangkat 3 dikali 7. Lalu FPB dari 84
dia ada 2 di pangkat 2 dikali 3 dikali 7 dikali 3 dan dikali 7. Lalu di 98 dia itu mendapatkan 2 dikali 7 di pangkat 2. Maaf. 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2. Oke, berarti di sini kita cari FPB-nya adalah FPB itu mencari yang paling kecil ya. Berarti kita cari di sini yang paling kecil adalah 2 dan 7. Berarti 2 dikali 7 hasilnya sama dengan 14. Berarti FPB-nya adalah 14. Oke, di option B ya jawabannya. Lalu di soal nomor 21 adalah Arman membeli karpet seluas 72,5 meter kuadrat untuk ruang tamu dan ruang keluarga. Karpet tersebut dipasang di ruang tamu 964 desimeter kuadrat. Jika terdapat sisa 800 cm kuadrat, berapa luas karpet yang dipasang di ruang keluarga? Oke, kita cari di sini jawabannya. Nomor 21. Yang diketahuinya itu pertama adalah karpetnya seluas 72,5 meter kuadrat. Di ruang tamu dipasang 964 desimeter kuadrat dan sisanya itu adalah 800 cm kuadrat. Lalu kita langsung aja cari ya. Dia itu rumusnya itu adalah luas karpet awal dikurang luas ruang tamu ditambah sisa. Berarti kita masukin aja 72,5 meter kuadrat. Oke, kita taruh di sini meter kuadrat. Lalu dikurang di sini kita taruh dia dikurang 964 desimeter kuadrat ditambah 8 desimeter kuadrat. Oke, kita cari hasilnya menjadi dia ini yang desimeter yang 8 ini dia itu dapat dari 800 ya. Kita ubah 800 cm itu langsung menjadi 8 desimeter kuadrat. Oke. Selanjutnya kita cari jawabannya itu menjadi 7250 dikurang 972 sama dengan hasilnya adalah 6278 desimeter kuadrat. Oke, kita cari jawabannya di option. Jawabannya itu ada 6000 ini ya, 6278. Jawabannya B. Lalu di nomor 22, Susi membuat sebuah kardus berbentuk kubus untuk menempatkan kado yang akan diberikan kepada temannya. Jika volume kardus 35.930 cm3, maka panjang rusuk kardus tersebut adalah, kita cari option, kita cari jawabannya ya. Nomor 22 itu langsung kita cari aja ya jawabannya. Dia
rumus mencari volume. Kita pertama-tama mencari volumenya dulu, yaitu volume kubus sama dengan S dikali S dikali S, S dikali dengan S dikali dengan S lagi. Berarti volume kubusnya itu kan tadi di sini dia dibilang volume kubus 35.937. Oke, kita cari 35, volume kubusnya 35.937 sama dengan S sama dengan S pangkat 3 ya. Berarti kita cari di sini dia langsung ke akar. Akarnya kita cari akar 3 dari 35.937. Oke. Setelah itu kita cari akarnya nih menggunakan pohon faktor ya. Berarti hasilnya itu adalah 33. Akar pangkat 3 dari 35.937 itu adalah jawabannya adalah 33 cm. Berarti jawabannya itu adalah 33 cm. Ada nggak ya? Oke, di option B 33 cm. Lalu di nomor 23 adalah kelompok belajar Kartini mendapat 3 tugas dalam satu triwulan, yaitu membuat boneka, taplak meja, dan anyaman. Tugas pertama diselesaikan selama 6 minggu dan tugas kedua selama 27 hari. Berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas ketiga? Oke. Di sini kita cari jawaban nomor 23. Satu triwulan sama dengan 3 bulan. Kita ubah lagi dia ke hari menjadi 90 hari. Lalu tugas pertama selesai itu dalam waktu 6 minggu. 6 minggu itu sama dengan berapa hari ya? Sama dengan 42 hari. Lalu tugas kedua yaitu selesai dalam waktu 27 hari. Lalu kita gabungin, maka 90 hari dikurang 42 hari dikurang 27 hari sama dengan 21 hari. Berarti jawabannya adalah 21 hari. Ada nggak ya? Oke, jawabannya di option A. Lalu perhatikan gambar di samping, berapa banyak rusuk pada bangun tersebut. Oke, di sini nomor 20 berapa tadi? Oke, mencari rusuknya ya. Rusuknya itu adalah, kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Oke, jawabannya adalah C, 18. 24. Jawabannya itu adalah C, 18 rusuknya. Oke, nomor 25 itu 25 adalah pernyataan di bawah ini yang merupakan sifat-sifat persegi panjang adalah itu bisa kita tengok di option A. Keempat sudutnya siku-siku, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, dua diagonal sama panjang berpotongan tegak lurus di tengah-tengah.
Jawabannya adalah A. Nomor 26. Jarak kota M dan N adalah Jarak kota M dan N adalah 275 km. Sinta mengendarai mobil dari kota M ke kota N pada pukul 8.30 dengan kecepatan rata-rata 45 per jam. Pada waktu yang sama Nanda mengendarai mobil dari kota N ke kota M dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam. Jika mereka melalui jalan yang sama, pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Oke, di sini kita akan mencari jawabannya. Langsung saja kita cari dengan rumus waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan sama dengan W sama dengan waktu sama dengan 275 per 45 ditambah 65, lalu hasilnya itu adalah 275. 45 ditambah 65 itu hasilnya 110. Hasilnya ini adalah sama dengan sama dengan 2,5 atau bisa dikatakan dengan 2 jam 30 menit. Oke, langsung saja kita cari jawabannya. Berarti 2,30 jam 2 jam 30 menit 2 jam 30 menit ditambah 8.30 sama dengan 11. Berarti mereka akan berpapasan kembali pada jam 11. Option D. Oke, selanjutnya nomor 27 adalah sebuah akuarium berbentuk balok mempunyai ukuran panjang 15 dm, lebar 12 dm dan tinggi 10 dm. Akuarium diisi air 3/5 dari tingginya. Berapa liter air yang dibutuhkan? Oke, kita cari dia berapa liter air yang dibutuhkannya ya. Oke, langsung saja. Volume air sama dengan 3/5 dikali volume akuarium sama dengan 3/5 dikali volume akuarium. Itu cara mencarinya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang dikali lebar dikali tinggi. Oke, sama dengan volume air (35 dikali
dikali 12 dikali 10 sama dengan ini kita matiin ya. 15 dibagi 5 itu kan dapatnya 3, berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 12 dikali 10. Oke, selanjutnya jawabannya itu adalah 1080 desimeter pangkat 3 desimeter pangkat 3. Ini bisa kita ubah lagi ke liter karena dia diminta optionnya itu dirubah ke liter, menjadi sama dengan menjadi 1080 liter. Oke, jawabannya adalah 1080 liter. Option C. Lalu di nomor 28 dia dinanya tabel berikut menyajikan banyak pasien di poliklinik rumah sakit umum. Di sini kita lihat mata itu 75, di A dia 75, B 75, C itu di C ini dia menunjukkan 85, berarti di B ini menunjukkan 85, berarti B ini salah ya. Dan di D 75. Oke. Bersalin adalah 65. Di A ini 60, berarti sudah dikatakan salah. Di C ini 65 dan di D 65. Lalu di THT ada 50. Di C 50 benar dan di D 50. Penyakit dalam ada 80. Penyakit dalam di C ini dia ditaruh 75 dan di D ini 80. Berarti jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 29. 29 dia ditanya, perhatikan diagram di samping. Oke, Cisadane ini 15%, Membramo 13%, Pandanwangi 27%. Jika penjualan beras jenis Mentalik-Wangi 50 kg, maka banyak penjualan beras jenis Rojo Lele adalah. Oke, kita cari di sini. Dia pertama adalah kita ubah Melikwanginya itu menjadi ke persen ya. Mentikwangi. Wangi itu aturannya kan 50 kg, kita ubah menjadi 25%. Lalu kita cari Rojo Lele sama dengan 100% dikurang 25% ditambah 27% ditambah 15% ditambah 13%. Oke, berarti di sini dia 100% dikurang hasil dari 25 ditambah 27 ditambah 15 ditambah 13, ini itu hasilnya adalah 80%. Oke, selanjutnya 100% dikurang 80% itu adalah 20%. Oke, kita cari selanjutnya itu adalah 25. Ini 25 ini dari Mentikwangi ya, 25/50. 25/50 sama dengan ini 20%-nya, berarti 20/X. Setelah itu
kita bikin perkalian silang, berarti 25x sama dengan 20 dikali 50. Lalu 25x sama dengan 20 dikali 50 itu kan dia 100. Oke, berarti di sini x sama dengan 100 dibagi 25. Kita pindahin dia 25 nya itu menjadi 100 per 25 sama dengan x sama dengan 40. Berarti jawabannya adalah 40. Di sini ada 40 kg, option B. Oke, di nomor 30 koordinat 4,2 pada gambar adalah, kita lihat ya, di titik P ini dia adalah 4,4, di titik S ini dia 6,4, di titik R 6,2 dan di titik Q adalah 4,2. Berarti jawabannya adalah titik Q, B ya, sama dengan titik Q. Oke, nomor 31 dia. Berikut ini adalah diagram hasil panen kebun Pak Dirja pada tahun 2013. Di kacang tanah itu adalah 300 kg, singkong 600 kg, pisang 400 kg, kedelai 500 kg dan jagung 400 kg. Jadi di sini kita mencari selisih berat hasil panen singkong dan jagung adalah, berarti kan di sini singkongnya itu ada 600 dan jagungnya itu adalah 400. Berarti langsung aja kita taruh ya. 600 kg dikurang 400 kg sama dengan 200 kg. Berarti selisihnya itu adalah 200 kg. Ada nggak hasilnya? Ada di C, 200 kg. Lalu di nomor 32 adalah hasil pendataan pada siswa SD Nusantara. Tawamangu 70 anak, Prambanan 63, Lawang Sewu 67, Baturaden 78 dan siswa lainnya memilih Borobudur. Jika banyak siswa 360, modus data tersebut adalah, oke, di sini kita mencari yang Borobudurnya dulu ya. Borobudur karena di situ tidak diketahui. Borobudur. Oke, Borobudurnya adalah 360 semua siswa dikurang 70 ditambah 63 ditambah 63 ditambah 67 ditambah 78 sama dengan 360 dikurang hasil dari 70 ditambah 63 ditambah 67 ditambah 78 adalah 278 sama dengan 360 dikurang 278 adalah 82. Jadi Borobudur itu, yang memilih Borobudur ada 82 anak. Oke, sekarang kita cari modusnya. Modusnya berarti dia yang sering muncul dan nilai yang paling besar ya. Berarti dia modusnya adalah di Borobudur. Karena di sini Borobudur itu 82 anak. Di sini ada nggak Borobudur? Oke, ada, dijawab option A, Borobudur. Lalu di soal nomor 33, rata-rata peristiwa gempa bumi setiap tahun. Di tahun 2019 2009 itu ada 14 frekuensi,
tahun 2010 15, 2011 17, 2012 20, 2013 19. Jadi rata-ratanya itu adalah, oke, kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya adalah kita tambahin semua baru dibagi dengan jumlah. Oke, berarti 14. Berarti dia 14 ditambah 15 ditambah 17 ditambah 20 ditambah 19 dibagi 5. Hasilnya adalah sama dengan, oh my god, hasilnya sama dengan 85 dibagi 5 sama dengan 17. Berarti 17 kalilah rata-ratanya. Oke, di option A jawabannya. Di soal nomor 34, data dari hasil tangkap ikan dalam bentuk kilogram seorang nelayan sebagai berikut: 27, 22, 30, 22, 32, 34, 24, 25, 22, dan 31. Median data tersebut adalah, oke, pertama kita harus mengurutkan angkanya dulu dari yang terkecil. Dari yang terkecil itu adalah 22, 22, 22, 24, 25, lalu 27, 30, 31, 32, dan 34. Oke, nilai tengah di sini kita mencari adalah di sini dia mencari median. Median itu adalah sama dengan nilai tengah ya. Median sama dengan, berarti mediannya di sini adalah 25 dan 27. 25 dan 27. Lalu kita cari sama dengan 25 ditambah 27 per 2 sama dengan 52 per 2. Hasil dari 52 dibagi 2 itu sama dengan 26. Berarti mediannya adalah 26. Jawabannya adalah A ya. Lalu nomor 35. Sabrina mengikuti ulangan matematika sebanyak 8 kali dengan nilai sebagai berikut: 8, 9, 8, 7, 10, 8, 10, dan 8. Nilai rata-rata ulangan Sabrina adalah, kita mencari rata-rata. Seperti biasa, kita mengurutkannya terlebih dahulu. Oke, kita tidak usah mengurutkannya lagi, maaf, karena kita hanya langsung menambahkan lalu membagi dengan jumlah hasil. Berarti kita kerjakan dia seperti ini: 8 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 8 dibagi, ini semua jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dibagi 8 sama dengan 68 per 8 sama dengan
hasilnya adalah 8,50. Berarti rata-ratanya adalah 8,50. Jawabannya di option C. Lalu di nomor 36 berikut adalah data jarak rumah siswa ke sekolah dalam satuan meter. Selisih jarak rumah terjauh dan terdekat. Oke, supaya kita mengetahui mana jarak rumah terjauh dan terdekat, kita urutkan dulu ya, mulai dari yang terkecil. Oke, yang terkecil dia ada 219, 225, 295, 315, 450, 490, 510, 526, 605, 615, 625, 724, 725, dan 726. Berarti dia yang paling jauh, jarak terjauh sama dengan 726. Jarak terdekat sama dengan 219. Oke, untuk mencari selisih kita kurangi ya. 726 dikurang 219 sama dengan 507. Berarti selisihnya itu adalah 507 meter. Lalu soal nomor 37. Perhatikan gambar tabung di samping. Berapakah volume bangun tersebut? Oke, jari-jarinya adalah 40 desimeter dan tinggi tabungnya 45 desimeter. Oke, kita cari ya. Oke. Rumusnya itu adalah, di sini tadi dia minta cari volume. Volume sama dengan, rumusnya adalah Pi R kuadrat T. Oke, rumusnya itu adalah Pi R kuadrat T sama dengan V sama dengan, V-nya kita taruh 3,14 dikali dengan R-nya tadi, jari-jarinya adalah 40 ya. Berarti dikali 40, lalu dikali 40, lalu dikali 45. Oke. V sama dengan 3,14. Oke, langsung saja lah ya. 3,14 dikali 40 dikali 40 sama dengan 5024. Di sini dia itu desimeter. Maaf, desimeter. Dan di sini desimeter, dan di sini juga desimeter. Jadi di sini 5024 desimeter. Desimeter pangkat 2.
lalu dikali 45, dikali dengan 45 sama dengan V sama dengan 226.080 desimeter pangkat 3 ya. Ini kan tadi desimeter, sini desimeter, jadi di sini hasilnya desimeter pangkat 3. Oke, dia kita ubah lagi karena di optionnya itu dia meminta liter, kita ubah ke liter menjadi 22.608 liter. Oke, kita cari di optionnya 22.608 liter. Jawabannya C. Oke, di nomor 37 perhatikan gambar prisma segitiga di samping volume bangun tersebut adalah, di sini tinggi prismanya itu adalah 23 cm dan panjang sisi alasnya itu adalah 18 cm dan 11 cm. Oke, kita di sini mencari volume bangun. Oke. Volume sama dengan, rumusnya itu adalah 1/2 dikali A dikali B dikali tinggi prisma, dikali A dikali B, dikali B dikali tinggi prisma. Oke. Volume sama dengan 1/2 dikali, kita masuki angkanya semua ya, 1/2 dikali 18 dikali 11 dikali 23. Oke, di sini kita cari lagi jawabannya. Di sini bisa kita matikan ya, 18 dan 2. 18 dibagi 2 itu dia menjadi 9. Berarti 1 dikali 9 dikali 11 dikali 23 dan hasilnya itu adalah 2277 cm pangkat 3 cm pangkat 3. Oke, kita cari di option 2277 cm pangkat 3. Oke, jawabannya adalah C. Di nomor 39 itu ada hasil pengukuran lingkar batang pohon jati. Lingkar batang 50 ada 4 pohon, 58 ada 1 pohon, 70 ada 1 pohon, 80 ada 3 pohon, 90 ada 2 pohon. Oke, rata-rata datanya itu adalah, oke, kita cari jawabannya. Kita cari dari pohon yang pertama ya, ada 50 pohon dikali dengan 4 sama dengan 200.
Lalu pohon yang kedua adalah 58 dikali 1, hasilnya adalah 58. Lalu yang pohon kedua itu adalah 70 dikali 1 sama dengan 70. Lalu pohon yang ketiga itu adalah 80 dikali 3 sama dengan 240 pohon. Dan pohon kelima itu adalah 90 dikali 2 sama dengan 180. Oke, selanjutnya kita tambah semua hasil dari kelima ini ya, Oke, jawabannya adalah 200 ditambah 58 ditambah 70 ditambah 240 ditambah 180 per 11. Hasilnya itu menjadi 68 cm. Oke, jawabannya adalah 68 cm. Oke, jawabannya adalah di option B. Lalu yang nomor 40 adalah diagram di samping menunjukkan data kota tujuan penumpang di sebuah bandara selama 1 bulan. Apabila banyak penumpang jurusan Denpasar 300 orang, berapa banyak penumpang jurusan Jakarta? Oke, di Surabaya ini adalah 20%, Medan 15%, dan jurusan Denpasar itu adalah 300 orang. Oke, kita cari. Oke, nomor 40 itu adalah kita cari di Denpasar. Itu kan tadi katanya Denpasar dia 300 orang, kita ubah ke persen, dia menjadi 25%. Terus di Jakarta dia katanya, kita cari yang di Jakarta ya, 100% dikurang 25% dikurang 20% dikurang 15% sama dengan 40%. Hasilnya dari Jakarta itu adalah 40%. Baru kita cari adalah banyak penumpang. Sama dengan banyak penumpangnya, cara mencarinya adalah Jakarta per Denpasar. Berarti Jakarta per Denpasar adalah 40 per 25 dikali dengan 300 orang, berarti sama dengan 480 orang. Oke, jawabannya adalah 480 orang. Jawabannya di A. Oke, habis sudah kita mempelajari soal UN tahun 2014 ini. Terima kasih atas keikutsertaannya. Terima kasih dan selamat menikmati.